Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari mengatakan pihaknya akan menghimpun seluruh koordinator beserta anggota Divisi Hukum KPU daerah. Selain itu, KPU juga tengah mempersiapkan jawaban hingga bukti-bukti untuk menjawab gugatan di MK terkait Pilpres, Pileg, dan pemilihan DPD. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menghimpun seluruh koordinator beserta anggota Divisi Hukum KPU daerah sebagai bentuk persiapan KPU menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Meski tak menyebut daerah yang akan terjadi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan menjadi termohon dalam sengketa Pilpres 2024 yang pelaksanaannya tidak terbatas pada daerah tertentu. KPU akan berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohon konfirmasi apakah ada perkara, maksudnya ada perkara itu yang diregister gitu ya. Kemudian kalau ada perkara mana saja yang kemudian diregister dan dilanjutkan dengan persidangan, sehingga kemudian fix bagi kami mempersiapkan daerah-daerah yang ada perkara yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini terdapat 2 gugatan sengketa Pilpres 2024 yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pada pemilihan legislatif, Mahkamah Konstitusi telah mencatat lebih dari 250 gugatan hingga 12 gugatan untuk pemilihan DPD. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut Pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Lampung Selatan akan dioperasikan melayani penyeberangan kendaraan berat jelang mudik Lebaran. Menko PMK menegaskan agar para sopir dan pelaku usaha memperhatikan kapasitas muatan agar tidak membahayakan keselamatan. Jelang mudik Idul Fitri yang tinggal 2 minggu lagi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan mengalihkan penyeberangan jenis kendaraan berat ke Pelabuhan Bakau Jaya di Lampung Selatan. Pengalihan ini merupakan antisipasi kemacetan panjang kendaraan yang masuk dan antri ke dalam pelabuhan saat masa mudik berlangsung. Muhadjir meminta pengalihan pelayanan penyeberangan kendaraan berat turut memperhatikan kapasitas muatan dan daya angkut kendaraan. Pasalnya, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya memiliki tinggi yang berbeda dari pelabuhan pada umumnya. Selain itu, juga untuk menjaga keselamatan bersama. Terutama pada para sopir, pengemudi, truk berat tidak boleh melampaui ketinggian. Jadi tidak boleh melampaui overload, melampaui batas kapasitas berat, kendaraan juga tidak boleh ketinggian. Jadi ini juga saya mohon nanti perhatian kepada para pengemudi untuk disiapkan betul, jangan sampai dilarang menyeberang karena tidak mematuhi ketentuan itu. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah telah menyediakan bantuan dana bagi rumah yang rusak akibat gempa di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Besaran bantuan dana dianggarkan mulai 15 juta hingga 60 juta rupiah tergantung tingkat kerusakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberikan bantuan rehabilitasi untuk rumah warga yang terdampak gempa di Jawa Timur. Gempa yang melanda Pulau Bawean, Kabupaten Gresik pada 22 Maret lalu berkekuatan magnitudo 6,5 dan berpusat 130 km timur laut wilayah Tuban, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut berdampak kerusakan di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro,
Sidoarjo, Pamekasan, hingga kota Surabaya. Dari 7 wilayah tersebut terinci rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rusak sedang 1.177 unit, dan rusak berat sebanyak 779 unit. Untuk meringankan beban warga terdampak, pemerintah telah menyediakan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak. BNPB mengklasifikasikan besaran biaya perbaikan rumah di antaranya Rp60 juta untuk rumah rusak berat, kerusakan sedang 30 juta, dan rusak ringan sebesar Rp15 juta. Terkait mekanisme penyaluran biaya akan dibahas secara menyeluruh oleh Kepala BNPB dalam rapat koordinasi percepatan penanganan pasca bencana bersama Gubernur Jawa Timur dan Kepala Pemerintahan Kepulauan Bawean. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berupaya maksimal untuk mempercepat proses perbaikan rumah warga yang terdampak gempa. Bantuan rehabilitasi akan diberikan setelah masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemkab Gresik selesai. Namun selama masa tanggap darurat, pemerintah akan terus memberikan bantuan berupa makanan dan minuman siap saji, matras terpal, dan tenda. Sesuai petunjuk Bapak Presiden, yang rusak berat rumahnya itu diganti 60 juta, yang rusak sedang 30 juta, yang rusak ringan 15 juta. Kriteria rusak sedang ringan beratnya sudah ada, kita sudah punya juknisnya. Ya. Tapi kalau kita lihat sepanjang jalan sepintas tadi ya banyak yang rusak sedang dan berat. Pasca gempa langka yang terjadi di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur berkekuatan magnitudo 5,9 dan 6,5 pada Jumat 22 Maret 2024, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menurunkan sejumlah tim untuk memonitoring dan meneliti pemicu gempa yang bersifat destruktif dengan guncangan spektrum meluas. Pasca gempa langka di Pulau Bawean bermagnitudo 5,9 dan 6,5, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menerjunkan tim untuk meneliti gempa langka tersebut. Gempa bumi dipicu oleh aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar di Laut Jawa. Kepala Pusat Peneliti Pengembangan BMKG Rahmat Riono mengatakan, gempa yang terjadi di Pulau Bawean bersifat destruktif atau merusak dengan guncangan berspektrum luas yang dampaknya terasa hingga jauh dari Pulau Bawean, seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Sampit, Balikpapan, Madiun, Demak, Semarang, Temanggung, Solo, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Kebumen. Menanggapi bencana alam ini, BMKG menerjunkan tim khusus untuk memasang alat monitoring gempa dan meneliti penyebab gempa langka yang jarang terjadi di pantai utara Jawa, yang notabene zona kegempaan rendah. Ya, alhamdulillah kemarin hanya magnitudo 6,5, tapi ini menjadi kajian saya kira untuk para pakar kebumian ya, potensinya berapa di sana, potensi magnitudo maksimumnya. Jadi untuk upaya mitigasi supaya jelas lagi, kalau selama ini kan ancaman tsunami hanya di selatan, pantai selatan Jawa ya, dan pantai barat Sumatera dan seterusnya, tapi pantai utara itu jarang sekali kita menyampaikan bahwa di sana ada rawan tsunami. Pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menggagalkan percobaan perdagangan orang terhadap 10 calon pekerja migran ke Serbia. Dari keterangan polisi, para calon korban TPPO akan dipekerjakan sebagai tukang kayu di pabrik furniture di Serbia. Modus gaji besar hingga puluhan juta rupiah digunakan pelaku untuk menjebak calon korban. Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mengungkap dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 10 calon pekerja migran Indonesia. Ke-10 calon PMI tersebut akan dikirim ke Serbia untuk dipekerjakan di pabrik furniture secara non-prosedural. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi pemberangkatan 10 WNI pada 17 Maret 2024 melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Malaysia dengan tujuan akhir ke Serbia. Usai melakukan pemeriksaan bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diketahui ke-10 WNI tersebut merupakan korban TPPO. Dari keterangan polisi, modus gaji besar hingga puluhan juta rupiah per bulan digunakan pelaku untuk menjebak ke-10 WNI tersebut. Dari penyelidikan polisi, ketiga pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Ada pelaku yang bertugas memfasilitasi pemberangkatan 10 WNI, ada yang bertugas menyerahkan pada agen di Serbia, dan ada yang bertugas mencari serta memberikan pekerjaan. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal TPPO dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Korban-korban yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri tanpa prosedural,
dan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dari hasil interogasi dan kemudian pengembangan, kemudian penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 3 pelaku yang ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.